Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang program linier. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang biasa disebut sebagai fungsi objektif. Untuk mencapai nilai optimum, biasanya ada persyaratan atau batasan atau kendala yang merupakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, karena ada batasan dan persyaratan inilah maka perlu dibuat sebuah program untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum di sini bisa nilai maksimum atau bisa merupakan nilai minimum, tergantung kepada permasalahan. Kalau berkaitan dengan modal, tentu harus sekecil mungkin atau seminimum mungkin. Kalau berkaitan dengan keuntungan, berarti harus semaksimal mungkin atau sebanyak mungkin. Nah, sebelum kita membahas tentang program linier, kita bahas dulu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Karena pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan dasar ya dalam pembahasan program linier. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier ada 4 ya. Yang pertama bisa AX ditambah BY lebih besar dari C. Yang kedua AX ditambah BY lebih besar atau sama dengan C. Yang ketiga AX plus BY kurang dari C. Dan yang keempat AX plus BY kurang atau sama dengan C. Jadi salah satu dari keempat ini. A dan B disebut koefisien, C disebut konstanta atau bilangan tetap, X dan Y disebut variabel. Nah, makanya kalau di sini dua variabel berarti variabelnya hanya X dan Y. Oke, kita teruskan. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Ada beberapa langkah. Yang pertama, mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga nanti bentuk pertidaksamaan itu menjadi sebuah persamaan garis. Yang kedua, menentukan koordinat titik potong garis dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0 ya. Ini jangan lupa. Yang ketiga, menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Nah, tanda kurang dari atau lebih dari biasanya hanya menggunakan garis putus-putus, sedangkan untuk tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan menggunakan garis penuh. Yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita singkat DHP, dengan cara menguji sebuah titik. Titik tersebut disubstitusi ke dalam pertidaksamaan. Nah, jika memenuhi pertidaksamaan, maka daerah yang letaknya sama dengan titik tersebut terhadap garis merupakan daerah himpunan penyelesaian. Yang kelima, membedakan daerah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dan bukan daerah himpunan penyelesaian dengan cara mengarsirnya. Di sini boleh yang DHP yang diarsir ataupun yang bukan DHP yang diarsir ya, tergantung kepada kebutuhan. Contoh soal nomor 1. Tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Nah, tadi langkah-langkahnya mengubah bentuk 2X plus 3Y lebih dari 6 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Jadi kita ganti lebih besar atau lebih kecilnya dengan sama dengan, sehingga ini menjadi
persamaan sebuah garis ya. Berikutnya, menentukan titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 6 dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, kita buat tabel seperti ini. Tadi langkah mencari titik potong dan sumbu x dan sumbu y, kita pilih kalau x-nya 0, y berapa, kalau y-nya 0, x berapa ya. Kita mulai dari, nah jika x-nya 0, y-nya berapa, kita substitusi saja ke sini. X-nya ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 menjadi 0 ya. Ditambah 3y sama dengan 6, berapa y-nya? Berarti y-nya adalah 6 dibagi 3, sehingga diperoleh y-nya 2. Sekarang sebaliknya, titik potong dan sumbu y adalah 0,2 ini tadi ya, 0,2. Sekarang sebaliknya, untuk mencari titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya harus 0. Nah, kalau y-nya 0 berapa x? Jadi ini kita ganti y-nya dengan 0, 3 kali 0 kan 0. Berarti 2x ditambah 0 sama dengan 6, sehingga 2x sama dengan 6 atau x sama dengan 6 dibagi 2 ya, diperoleh x-nya 3. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 3,0, jangan terbalik ya. XY. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 2, x-nya 3, y-nya 0. Jangan terbalik ini. Koordinat selalu didahului oleh x baru y. Nah, sehingga kalau kita gambar grafiknya seperti ini. Titik potong dengan sumbu y 0,2 ini titiknya. Titik potong dan sumbu x 3,0 ini titiknya, kemudian hubungkan. Garisnya ini berupa garis putus-putus karena pertidaksamaannya tidak memakai sama dengan ya. Tadi sudah dibahas di depan. Nah, ini persamaan garis yang putus-putus ini adalah 2x tambah 3y sama dengan 6. Itu baru garis. Kita belum menentukan daerah penyelesaiannya itu yang sebelah mana. Nah, kita teruskan. Nah, ambil sembarang titik yang tidak dilalui garis, misalnya titik 0,0. Kita lihat di sini, dalam mengambil titik untuk menguji mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian, kita ambil sembarang titik tadi selain titik yang dilalui oleh garis. Di sini yang paling gampang adalah 0,0 aja kita ambil ya. Boleh titik yang lain, tidak harus 0,0. Nah, supaya mudah, kita ambil titik 0,0, kemudian titik 0,0 ini kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Jadi x-nya 0, y-nya 0, masukkan ke pertidaksamaan ini, diperoleh 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, lebih besar dari 6. Kita hitung. Ini 0 ya, 0 ditambah 0 lebih dari 6. Nah, ini kan tentu pernyataan yang salah. 0 lebih besar dari 6 salah atau tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi, maka daerah yang memuat titik 0,0 ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, seperti ini. Tadi kita memilih titik 0,0. Di sini 0,0 itu bukan merupakan daerah HP. Makanya batasnya garis ini ya. Jadi dari garis 2x plus 3y sama dengan 6 ini, di sebelah kirinya atau di bawahnya ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Dan daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terletak di sebelah kanannya atau di sebelah atasnya. Ini kalau yang bukan daerah himpunan penyelesaian yang diarsir. Boleh juga daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir, silakan, itu terserah ya. Hanya biasanya untuk memudahkan dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, daerah yang memenuhi itu yang tidak diarsir, atau biasanya menggunakan yang ini supaya gampang dalam menentukan daerah penyelesaian. Itu contoh pertama. Kita lanjut dengan contoh kedua. Tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 6y lebih besar dari 2 atau sama dengan 12, x tambah y kurang atau sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 3, dan x kurang atau sama dengan 7. Nah, ini merupakan sistem ya.
ada 3 buah pertidaksamaan. Kita coba selesaikan. Nah, kita selesaikan satu-satu karena di sini ada 3 buah. Kita coba satu-satu mulai dari pertidaksamaan X plus 6Y lebih besar atau sama dengan 12. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita ubah dulu bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, sehingga ini menjadi sebuah garis. Langkah berikutnya adalah mencari titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita langsung saja diperoleh seperti ini ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 12 dibagi 6, hasilnya 2 kan. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, ini 0 berarti X-nya 12, sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah 12,0, yang ini nih, X-nya 12, Y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2, yang ini, X-nya 0, Y-nya 2. Jadi kalau digambar, nah uji titik dulu ya. Uji titik 0,0, ambil ini titik 0,0 ini tidak dilalui garis. Cara melihat tidak dilalui garis ya kita substitusi aja, 0 ditambah 0 kan tidak sama dengan 12, berarti tidak dilalui. Kalau disubstitusi, kalau titik ini kita substitusi ke sini sama dengan 12, berarti itu dilalui ya, itu aja caranya. Nah, uji titik 0,0 ke pertidaksamaan X plus 6Y lebih besar atau sama dengan 12 diperoleh 0 ditambah 6 kali 0 lebih besar atau sama dengan 12. 0 lebih besar atau sama dengan 12 ini juga merupakan pernyataan yang salah ya, atau tidak memenuhi. Tadi kalau tidak memenuhi berarti daerah yang memuat titik 0,0 ini bukan daerah himpunan penyelesaian, sehingga diperoleh gambarnya seperti ini. Ini 0,0, ini garisnya, garis X plus 6Y sama dengan 12. Jadi garis yang merah ini merupakan batas antara daerah himpunan penyelesaian dan daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Yang kita arsir ini yang bukan himpunan penyelesaian. Yang daerah himpunan penyelesaiannya kita biarkan bersih. Nah, jadi batasnya adalah sepanjang garis ini. Dan ini bukan hanya segini, ini terus diperpanjang bisa sampai tak terhingga ya. Kita menginjak ke pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua adalah X plus 6Y kurang atau sama dengan 6. Nah, caranya sama. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya di sini 0,6 dan 6,0 ya. Nah, kita coba dulu uji titik ya. Titik 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan X plus Y kurang atau sama dengan 6 diperoleh 0 ditambah 0 kurang atau sama dengan 6 atau 0 kurang atau sama dengan 6. Ini adalah pernyataan yang benar kan? 0 kurang atau sama dengan dari 6. Nah, karena benar berarti daerah yang memuat 0,0 ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi seperti ini. Ini garisnya. Ini yang melalui 6,0 dan 0,6 ya. Yang memuat 0,0 ini daerah yang memenuhi, berarti daerah himpunan penyelesaian. Jadi daerah yang berada di sebelah kirinya atau berada di bawahnya ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sebaliknya daerah yang berada di atasnya ini yang ke sebelah kanan atau ke atasnya itu merupakan bukan daerah himpunan penyelesaian. Satu lagi yang ketiga, untuk daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar atau sama dengan 3 dan X lebih kecil atau sama dengan 7. Jadi dibacanya kalau pertidaksamaan seperti ini dimulai dari tengah ya, membacanya dari tengah. Nah, mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan 7. Kita gambar garisnya. Nah, kalau garis X sama dengan 3 dan X sama dengan 7 ini cukup mudah menggambarnya, yaitu dengan membuat garis tegak sejajar dengan sumbu Y melalui 3,0 dan 7,0 ya di sumbu X. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang merah ini adalah garis X sama dengan 3 terus ke bawah dan ke atas tidak terhingga ya. Kita gambarannya segini aja perwakilan. Ini yang X sama dengan 7 juga sama. Nah, daerah yang memenuhinya tentu antara 3 dan 7. Berarti dari angka 3 ke kanan, dari 7 ke kiri. Jadi berada di antara 3 dan 7. Sehingga yang lebih besar dari 7
atau kurang dari 3 ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa paham. Kita sudah menggambar atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan. Nah, langkah berikutnya adalah membuat irisan dari ketiga pertidaksamaan tersebut. Nah, ini digambar dalam satu sistem koordinat kartesius. Nah, tadi kita ulang lagi, ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, dan ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Nah, ketiga pertidaksamaan ini kita gambarkan dalam satu sistem koordinat kartesius, ya. Nah, ini sebelum diarsir daerahnya, ini yang merah ini adalah garis X plus 6Y kurang dari 12. Yang biru ini adalah X plus Y sama dengan 6. Yang ini X sama dengan 3. Dan ini satu lagi X sama dengan 7. Kita lihat tadi yang diarsir untuk pertidaksamaan pertama. Nah, ini ya, ini adalah daerah yang terletak yang bukan merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 6Y lebih besar atau sama dengan 12. Ini yang bukan, yang pertama tadi. Kemudian, nah, ini adalah yang kedua. Jadi ini bisa terus diperpanjang ke kanan, ke atas. Ini juga sama, bisa diperluas ke bawah. Terus satu lagi yang ketiga tadi. Nah, ini dari X sama dengan 3 ke kiri, dari X sama dengan 7 ke kanan, itu yang bukan, ya. Yang diarsir ini adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Nah, dari gambar kelihatan ternyata ada daerah yang tidak terarsir, yaitu daerah ini, yang di tengah ini. Nah, daerah inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan yang dimaksud dalam soal, sehingga kita tuliskan di sini adalah DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, demikian anak-anak sekalian cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Harap dikuasai materi ini karena ini merupakan dasar dalam pembahasan program linier. Demikian. Sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari program linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.